Awal kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan, tepatnya tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila disahkan oleh PPKI sebagai dasar negara Indonesia dan termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila berfungsi sebagai pedoman dalam membentuk pemerintahan, hukum, dan kehidupan berbangsa. Menurut sumber dari BPIP dan Arsip Sejarah Sekretariat Negara RI, pada masa awal kemerdekaan Pancasila menjadi penyatu berbagai golongan dan suku bangsa agar Indonesia tetap utuh dan stabil. Nilai-nilai Pancasila juga dijadikan dasar dalam membangun sistem politik dan sosial yang berkeadilan sesuai cita-cita kemerdekaan. Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda pada 27 Desember 1949, bentuk negara berubah menjadi Republik Indonesia Serikat. Pada masa ini, dasar negara secara formal tidak lagi menggunakan Pancasila, melainkan konstitusi RIS yang memberi ruang bagi sistem federal. Walaupun begitu, semangat Pancasila tetap hidup dalam jiwa bangsa Indonesia. Periode ini berlangsung singkat karena sistem federal dianggap tidak sesuai dengan semangat persatuan yang terkandung dalam Pancasila. Akhirnya, pada 17 Agustus 1950, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang meskipun tidak menyebutkan Pancasila secara eksplisit, tetap menjadikan nilai-nilainya sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa. Masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Presiden Soekarno pada masa ini menilai bahwa sistem demokrasi liberal telah menyebabkan ketidakstabilan politik. Maka, melalui dekret Presiden 5 Juli 1959, ia membubarkan konstituante dan memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945, yang berarti Pancasila kembali secara resmi menjadi dasar negara. Namun, pelaksanaan Pancasila pada masa demokrasi terpimpin mengalami penyimpangan. Soekarno memperkenalkan konsep Nasakom, nasionalisme, agama, komunisme, sebagai upaya menyatukan kekuatan politik yang berbeda. Hal ini justru menimbulkan ketegangan dan konflik ideologi, terutama dengan munculnya pengaruh kuat Partai Komunis Indonesia. Puncaknya terjadi pada peristiwa G30 SPKI tahun 1965 yang menjadi akhir dari masa demokrasi terpimpin dan membuka jalan bagi lahirnya Orde Baru. Masa Orde Baru 1966 sampai 1998. Setelah peristiwa G30 SPKI, kekuasaan berpindah ke tangan Presiden Soeharto yang kemudian membangun pemerintahan dengan landasan Orde Baru. Pemerintah berupaya mengembalikan kemurnian Pancasila sebagai satu-satunya dasar negara dan ideologi nasional. Pancasila dijadikan pedoman dalam seluruh aspek kehidupan dan diterapkan secara sistematis melalui program 4P yang diajarkan di sekolah dan lembaga pemerintahan. Namun pada praktiknya, pelaksanaan nilai-nilai Pancasila pada masa Orde Baru seringkali bersifat formalistik dan digunakan untuk menjaga stabilitas politik serta melanggengkan kekuasaan. Kritik terhadap pemerintah dibungkam dengan alasan menjaga persatuan nasional. Meskipun demikian, masa ini tetap berjasa dalam menanamkan kesadaran nasional yang akan pentingnya Pancasila. Masa reformasi 1998 sampai sekarang. Krisis ekonomi dan tuntutan perubahan politik akhirnya memicu jatuhnya Orde Baru pada 1998. Era reformasi membawa semangat baru untuk menegakkan kembali demokrasi, keadilan, dan kebebanan berpendapat sesuai nilai-nilai sejati Pancasila. Pada masa ini, Pancasila tidak lagi digunakan sebagai alat kekuasaan, melainkan sebagai sumber nilai moral dan etika politik. Pemerintah dan masyarakat berupaya mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan modern melalui pendidikan, kebijakan publik, dan pembangunan sosial yang berkeadilan. Selain itu, muncul lembaga seperti Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang bertugas memperkuat pemahaman dan implementasi nilai-nilai Pancasila di era globalisasi agar ideologi bangsa tetap relevan menghadapi tantangan zaman. Nilai-nilai Pancasila yang tercermin dari peristiwa di atas. Setiap periode sejarah menunjukkan penerapan nilai-nilai Pancasila yang berbeda. Masa awal kemerdekaan mencerminkan nilai persatuan, gotong royong, dan kemanusiaan dalam perjuangan mempertahankan negara. Pada masa RIS, tampak nilai musyawarah dan persatuan untuk menjaga keutuhan bangsa. Demokrasi terpimpin menunjukkan semangat kebersamaan meski terjadi penyimpangan ideologi. Orde Baru menonjolkan nilai persatuan dan stabilitas, sedangkan masa reformasi menghidupkan kembali nilai demokrasi,
keadilan, dan kebebasan yang berlandaskan kemanusiaan dan moral Pancasila. Dari perjalanan sejarah tersebut, generasi muda dapat belajar pentingnya menjaga persatuan, toleransi, dan keadilan sosial. Nilai demokrasi mengajarkan untuk bijak dalam berpendapat dan menghargai perbedaan. Sementara, nilai kemanusiaan mendorong kepedulian terhadap sesama. Nilai keutuhan menjadi dasar moral agar generasi muda berkarakter dan berintegritas. Semua nilai itu tetap relevan sebagai pedoman dalam menghadapi tantangan global dan menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Created using Powtoon.